Chelsea berhasil mengalahkan Tottenham dalam lanjutan EPL Game Week ke-15. 7 gol tercipta dari game yang menegangkan malam tadi. Skuad asuhan Maresca terpaksa harus tertinggal 2 gol lebih dulu oleh Tottenham. Laga yang berlangsung dramatis dan sangat intens ini akhirnya berhasil dimenangkan oleh The Blues. Apa yang dilakukan Enzo Maresca hingga akhirnya ia berhasil melakukan comeback luar biasa? Bagaimana perjuangan Chelsea dalam memenangkan pertandingan tadi malam? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like and subscribe. Berikut adalah review pertandingan Tottenham versus Chelsea menurut Corner Blues Indonesia. Chelsea memulai laga dengan formasi 4-2-3-1. Enzo Maresca menginginkan Moises Caicedo untuk inverting ke tengah. Namun tampaknya Ange Postecoglou sudah membaca taktik dari Maresca. Instruksi Postecoglou untuk mempressing tinggi pemain Chelsea terbukti berhasil. Moises Caicedo nampak kewalahan bermain di posisi yang tidak terlalu ia kuasai, yaitu posisi right back. Berulang kali Spurs dengan nyaman melancarkan serangan dari sisi kiri yang dikomandoi oleh Son Heung-min. Plan E dari Maresca agar Caicedo bisa bermain inverting ke tengah tidak berhasil. Pressing tinggi dari Spurs berhasil membuat lini pertahanan Chelsea panik. Imbasnya Tottenham berhasil mencetak gol pertamanya. Gol bermula dari kesalahan Marc Cucurella. Cucurella terpeleset di area pertahanannya sendiri. Bola lepas berhasil dikuasai oleh Brennan Johnson. Johnson berhasil menggiring bola lalu melepaskan crossing yang mampu dimanfaatkan oleh Dominic Solanke. Mantan pemain akademi Chelsea ini berhasil lepas dari pengawalan Levi Colwill lalu dengan mudahnya mencetak gol. 1-0 untuk keunggulan Spurs. Pressing demi pressing tetap dilancarkan oleh Spurs. Hingga akhirnya lagi-lagi Cucurella harus kepleset untuk kedua kalinya di area yang berbahaya pula. Dejan Kulusevski yang mendapat rezeki nomplok lalu melepaskan tendangan pressing ke tiang dekat. Meski berusaha diblok oleh 3 pemain Chelsea, tendangan Kulusevski sangat akurat hingga Sanchez tidak mampu menjangkaunya. 2-0 untuk keunggulan Spurs. Pertanyaan besarnya adalah, ada apa dengan sepatumu Cucurella? 2 kali terpeleset dan dua-duanya berujung kebobolan. Setelah kejadian terpeleset 2 kali, Cucurella memutuskan untuk mengganti sepatunya. Setelah momen pergantian sepatu dari Cucurella, Chelsea mulai berhasil dalam melaksanakan taktik Maresca. Kejadian lucu setelah pertandingan, Cucurella terlihat membuang sepatunya ke tempat sampah. Hal ini ia abadikan di instastory media sosial Instagram miliknya. Seiring berjalannya pertandingan, perlahan namun pasti, plan E dari Maresca mulai terlihat dan berjalan. Berpartner dengan Lavia di lini tengah, Caicedo mulai bisa bermain sebagai holding midfielder. Serangan demi serangan dilancarkan oleh para pemain Chelsea. Skema 1-2, serangan dari tengah, kanan, dan kiri, bahkan corner kick telah dicoba oleh pemain The Blues. Tekanan dari supporter lawan juga menjadi pembeda pada laga ini. Setiap kali para pemain Chelsea ingin mengambil corner kick, para supporter Tottenham berusaha mengganggunya dengan melemparkan sesuatu ke arah pemain Chelsea. Tidak berhasil melalui skema corner kick, Chelsea akhirnya mampu memperkecil keadaan melalui gol Jadon Sancho. Aksi solorannya mampu melewati 3 pemain dari Spurs dan diakhiri dengan tendangan pressing ke pojok gawang dari Foster. 2-1 untuk keunggulan Spurs. Chelsea berhasil memperkecil skor. Memasuki babak kedua, Chelsea memutuskan untuk merubah formasinya. Tidak jalannya plan E dengan memainkan skema inverted midfield, Enzo Maresca beradaptasi dengan permainan Spurs. Maresca memutuskan untuk memainkan Gusto dan mengganti Romeo Lavia. Walau sebenarnya Lavia bermain bagus di babak pertama, demi menjalankan plan B, Maresca harus mengorbankan Lavia. Di plan B ini, Maresca sepertinya meniru formasi dari Pochettino, yaitu menggunakan formasi 4-2-3-1. Caicedo dan Enzo ditugaskan menjadi double pivot di lini tengah. Formasi yang sama digunakan oleh Pochettino ketika mengalahkan Spurs 4-1 musim lalu. Lagi-lagi Enzo Maresca layak mendapat apresiasi setinggi-tingginya pada laga ini.
Setelah perubahan taktik dan formasi, Spurs nampak tak siap dan kelabakan. Babak kedua telah sepenuhnya dimiliki oleh Chelsea. Spurs hanya bisa sesekali melakukan counter attack yang tidak terlalu berbahaya. Berbeda dengan babak pertama yang cenderung imbang dan saling jual beli serangan. Akhirnya, misi Chelsea untuk mengincar gol penyama kedudukan berhasil setelah 16 menit berjalannya babak kedua. Moises Caicedo ditackle dengan keras oleh Bissouma di kotak terlarang. Cole Palmer yang menjadi algojo berhasil mencetak gol kedua sekaligus penyama skor. 2-2 skor saat ini. Berkat gol penyama kedudukan dari Palmer, Postecoglou terlihat sudah kalah di game ini. Meskipun ia telah memasukkan Werner untuk menggantikan Brennan Johnson yang cedera, Werner tidak mampu berbuat banyak. Hal ini bukan sepenuhnya salah Postecoglou. Lini pertahanannya memang sedang dilanda badai cedera. Postecoglou juga terpaksa harus memainkan Christian Romero dan Mickey van de Ven sejak menit awal. Akan tetapi, keduanya juga harus digantikan karena memang belum sepenuhnya fit untuk menjalani derby ini. Gol ketiga Chelsea akhirnya berhasil didapat pada menit ke-73. Aksi solo yang dilakukan Palmer berhasil menembus pertahanan Spurs. Bola rebound dari tendangannya berhasil dimanfaatkan oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berhasil memanfaatkan peluang yang ada di depannya dengan melesatkan tendangan kaki kiri yang tidak mampu dibendung oleh Foster. Ada hal lucu dari selebrasi yang dilakukan oleh Enzo. Karena terlalu euforia dalam merayakan gol, ia ingin berselebrasi dengan membuka jersey. Namun Nicholas Jackson yang melihat hal tersebut langsung mencegahnya agar tidak terjadi. Hal ini dilakukan Jackson agar Enzo tidak mendapat kartu kuning. Karena pertandingan masih cukup panjang dan jika Enzo mendapat kartu kuning, justru akan merugikan tim. Pada akhirnya, Enzo tidak melepas jersinya, namun ia tetap berselebrasi di depan supporter Chelsea. Para supporter Chelsea menyanyikan namanya. 3-2 untuk Chelsea. Chelsea akhirnya berhasil comeback di kandang Spurs. Setelah gol ketiga, misi dari Chelsea selanjutnya adalah menjaga keunggulan sembari mengincar gol keempat sekaligus kill the game. Gol keempat akhirnya berhasil dicetak melalui penalti lagi. Cole Palmer dilanggar oleh Pape Sarr dalam kotak penalti. Wasit Anthony Taylor lalu menunjuk titik putih. Harus diakui, Anthony Taylor berlaku adil dalam pertandingan ini. Meskipun ada insiden yang layak red card dari kedua tim yang dilakukan oleh Caicedo dan Kulusevski, namun secara keseluruhan, wasit Anthony Taylor bekerja secara fair and square pada laga tadi malam. Cole Palmer yang mendapat penalti keduanya malam tadi berhasil mengeksekusi dengan sangat dingin sekali. Di menit ke-84, di saat timnya membutuhkan gol keempat sekaligus gol kemenangan, pemain lain akan mengeksekusi penalti dengan cara kencang dan kalau perlu ke pojok atas gawang. Namun berbeda dengan Cole Palmer. Orang-orang menyebutnya dingin bukan tanpa alasan. Palmer justru mengeksekusi penalti dengan tenang dan brilian. Cole Palmer menggunakan trik Panenka dan berhasil mencetak gol keempat Chelsea. Setelah mencetak gol, ia berselebrasi kedinginan dan meniru selebrasi kalma milik Cristiano Ronaldo. Skor 4-2 untuk Chelsea. Dengan skor 4-2, Tottenham tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap berusaha mengincar gol ketiga terlebih dahulu untuk mendapatkan momentum. Namun semua itu sudah terlambat. Meski Tottenham berhasil mencetak gol ketiga, waktu sudah semakin menipis. Dengan skor 4-3, wasit sepertinya ingin meniup peluit tanda akhir pertandingan. Namun hal mendebarkan terjadi ketika gol ketiga Tottenham. Seisi stadion tampak bergemuruh meski laga menyisakan 1-2 menit saja. Yang paling puncaknya adalah Tottenham masih dalam mode menyerang meski waktu sudah lewat dari injury time. Jujur, di antara kita fans Chelsea pasti ada yang merasa deg-degan ketika melihat kejadian ini. Trauma dari laga Indonesia versus Bahrain masih membekas dan tidak ingin terjadi pada Chelsea. Beruntung, wasit Anthony Taylor akhirnya meniup peluit tanda akhir pertandingan. Chelsea berhasil melakukan comeback sensasional di kandang Spurs.
Chelsea sementara ini nyaman berada di posisi kedua klasmen, selisih 2 poin dari peringkat ketiga. Dan Chelsea juga berhasil memangkas menjadi 4 poin kepada pemuncak klasmen Liverpool yang masih mempunyai tabungan 1 pertandingan. Lagi-lagi Maresca ditanya oleh jurnalis mengenai kans juara liga. Maresca meresponnya dengan sangat brilian sekali. Ia menunjukkan permainan psikologi tingkat tinggi. Ia mengatakan, Arsenal, City, dan Liverpool tidak akan terpeleset seperti yang dilakukan Cucurella. Serius, kita belum siap. Kita masih jauh dari tim-tim tersebut. Fokus kami adalah mencoba untuk improve setiap harinya. Respon yang sangat dewasa dari Maresca. Nikmati kemenangan malam tadi, Blues. Tentu perasaan berbunga-bunga akan selalu ada. Apalagi hari ini, Timnas Indonesia bermain dan memulai perjalanannya di Piala AFF. Sedikit melipir dari pembahasan Chelsea. Berapa prediksi skor menurut kalian nih Blues? Myanmar versus Indonesia. Tulis di kolom komentar ya. Thank you yang sudah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.